Sekarang Bapak Ibu kebetulan hadir orang di studio ini. Satu murid saya Bapak Ibu, yang aku murid padahal saya juga belajar dari dia Bapak Ibu. Karena kisah hidup orang ini Bapak Ibu sangat-sangat inspirasional. Teleponnya siapa? Ayo. Teleponnya siapa? Ayo tolong di off kan. Nah tolong di off kan. Sudah? Sekarang saya lanjutkan. Orang ini sangat inspirasional karena dia mulai dari tukang parkir. Mulai dari tukang, dia jualan macem-macem, cuci piring, jualan pisau. Oh kalau jualan pisau itu paling gampang. Beli nggak? Kalau nggak beli, ayo cep gitu ya. Ya itu jualan pisau. Kemudian mulai dari waiter sampai jadi GM di sebuah hotel, disekolahkan ke luar negeri terus, 16 tahun berkarir sampai sekarang akhirnya jadi dokter khusus untuk hotel dan restoran. Jos? Pada waktu kenal saya, dia sedang menangani sebuah restoran F&B di sebuah hotel di Medan pada waktu itu, ikut seminar Marketing Revolution. Berikutnya langsung ngasih testimoni. Dahsyat Pak, ternyata bukan hanya tahu operasional yang membuat saya sukses, harus tahu caranya jualan, harus tahu caranya. Kemudian boom, naik omsetnya 3 kali lipat hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan kebetulan orang yang dahsyat ini hadir di sini. Boleh kita belajar dari pengalaman beliau ini? Boleh? Boleh? Tes tepuk tangan yang meriah, kasih suara. Yeay! 2 kali lipat yang keras, kasih suara. Yeay! 3 kali lipat. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Mr. Adit Raharjo. Yeay! Kasih Tuhan, kasih suara. Yeay! Wuhui. Yes, silakan. Selamat sore semua. Siang ya? Malam. Malam. Bilang selamat malam gitu ya. Selamat malam. Malam. Pada diem aja. Selamat malam. Malam. Ini pura-puranya malam. Nanti kan disiarkan malam, jadi pura-pura aja ya itu ya. Paling disensor juga. Ayo silakan. Baik Pak Tung, terima kasih waktunya. Yes. Jadi bersyukur sekali bisa hadir di sini, bisa sharing, bisa memberikan sebuah inspirasi mungkin jika berguna. Jadi betul kata Pak Tung, pertama kali saya adalah sebagai seorang tukang parkir. Jadi begitu saya sekolah ke Bali, pertama saya nggak punya apa-apa, tapi saya mulai hidup saya dengan seorang tukang parkir. Di situ saya mulai belajar bagaimana hidup ya. Terus kehidupan saya hari-hari jadi nggak bisa apa-apa. Kemudian saya juga harus jualan pisau di pasar Kumbasari. Kemudian harus juga jualan ini anyaman. Kemudian juga begitu tiap hari. Sehingga akhirnya saya belajar terus. Kemudian saya jadi belajar bahasa Jepang. Kemudian Jepangnya juga karena gratisan karena belajar di masjid dulu ada kurikulum bahasa Jepang gratis, saya belajar di sana. Setelah itu saya mungkin dilihat bisa, saya diajak jadi guide oleh seorang mentor saya namanya Pak Wahyu. Saya lah diajak jadi guide awalnya seperti itu. Jadi awalnya saya hanya ngapalin saja. Kemudian pada suatu saat sampai di Kute itu dikasih hafalan. Kemudian dia bilang sama orang-orang Jepang di dalam bis, Minasang wa korewa adit sang des. Korewa atarashino gaedo desu. Dia bilang gitu. Jadi ini adalah Adit, ini adalah guide baru, dia masih belajar. Akhirnya saya belajar, saat itu saya berani belajar bahasa Jepang dan ngomong bahasa Jepang sekalipun ada sebagian nggak ngerti karena hafalan. Akhirnya apa? Setelah selesai, ternyata explanation saya pronunciation bagus. Jepang yang tua-tua itu Pak Tung senang sekali. Jadi saya tepuk tangan. Oh, Josu nih Anata, Anda pinter. Oh, Yosura, Anata wa segoi. Segoi nih. Gitu ya. Anda dahsyat, lu bisa Jepang juga gitu ya. Nah setelah itu karir saya tidak jadi guide. Kemudian saya tertarik sama dunia restoran. Saya awal jadi restoran, pengennya jadi waiter. Jadi waiter itu nggak bisa ternyata. Setelah training 15 hari, ternyata gagal. Saya belajar bawa botol, bawa tray, ternyata gagal. Gagalnya kenapa? Satu, karena waktu itu badan saya pendek dan jelek, tidak cocok jadi seorang orang hotel. Orang hotel tinggi, cakep, ganteng. Saya enggak, jelek. Yang kedua adalah saya tidak punya pengalaman apa-apa. Saya kalah bersaing dengan orang-orang yang sekolah di STP Bali waktu itu. Orang yang punya pengalaman. Ya, kemudian saya waktu itu ya sudah. Akhirnya mungkin karena dilihat bagus saat pelatihan Pak Tung, akhirnya saya ditawari mau nggak masih kerja.
tapi sebagai apa? Tukang cuci piring. Jadi waiter pun ditolak. Ditolak. Menurut Hong Sui wajah, cocoknya jadi tukang cuci piring. Iya, itu Diterima? awalnya. Diterima. Oh, terus lanjutkan. Setelah diterima mungkin saya belajar belajar ya cuci piring setiap hari lah, ya ada orang segala macam setiap hari. Waktu itu mecahin piring juga. Banyak Pak. Oh banyak. Banyak Pak. Itu namanya belajar dengan praktek, pecah Banyak ya oke lah praktek. gitu ya. Setelah itu ya mungkin dilihat sama orang Jepang itu mungkin karena saya nggak tahu kenapa. Saya dilihatin ketika orang lain pulang, saya nggak pulang, cuci piring belakangan. Wow, memberi lebih dari yang diterima. Ya. Orang lain sudah pulang, dia tetap nyuci piring Nyuci lebih piring banyak. Lebih banyak lagi. Akhirnya dilihat sama waktu itu orang Jepangnya nggak pulang juga, mungkin dilihat saat itu. Jadinya apa? Saya dilihat seminggu mungkin, setelah seminggu saya dipanggil, Adit-san, nani wa Korea anak nggak pulang, kalau nggak pulang-pulang. Saya belajar. Jadi saya belajar itu makanan Jepang saya tulis. Semua sushi itu apa, sashimi itu apa, sausnya seperti saya tulis. Oh akhirnya dia malah tertarik sama saya ngajarin lebih banyak lagi. Jadi pada saat itu saya percaya kalau kita punya itikat baik mau belajar dan orang mau ngajarin lagi. Ya seperti prinsip tadi memberi lebih banyak akhirnya dapat lebih banyak. Akhirnya apa? Pada saat semua orang pulang saya itu diajak ke luar. Padahal waktu itu mau ke restoran saja saya takutnya setengah mati. Karena Jepangnya galak-galak Pak. Kalau keluar akhirnya saya diajari ini apa, diajari sama beliau dengan personal gitu, diajari. Akhirnya ya seperti itu, akhirnya saya masuk dunia perhotelan dengan mudahnya dengan modal bahasa Jepang dan makanan Jepang. Begitu Pak awalnya. Saya kira itu yang awalnya. Siapa yang kepengen belajar lebih lanjut dan kepengen pengalaman Mas Adit Raharjo ini lebih lanjut, siapa yang mau angkat tangan saya? Ya, tolong berdiri semua. Yes. Nih. Boleh share cerita dahsyatnya Mas Adit lebih lanjut. Bagaimana Mas Adit tadi dari tukang parkir kok mendadak jadi GM. Bahkan sekarang nangani begitu banyaknya hotel. Bahkan jadi dokter hotel dan restoran. Silakan. Baik. Itu cerita sampai. Setelah itu saya terus belajar. Sehingga saya disekolahkan ke semua gratis. Karena mungkin karena melihat saya belajar terus, senang belajar dan memberi nilai tambah sama perusahaan. Akhirnya bagus. Jadi disekolahkan di Cornell, ada Chris program, kemudian itu Chase di sebelah program. mana Pak? Di Cornell sebelahnya Pak. Kali Ciliwung bukan Pak? Iya Pak. Wah ya? di sana Pak. Di sana tuh di mana? Di Amerika Pak. Di Amerika, weh. Semuanya gratis. Dibayarin. Semuanya gratis dibayarin karena nilai tambahnya banyak. Itu ya, betul kata Pak Tung. Jadi kemudian setelah itu terus karir saya meningkat, kemudian saya jadi Direktur F&B waktu itu Pak Tung itu. Kemudian saya belajar teori marketing seperti yang beliau katakan. Saya praktekkan dan ternyata betul. Boom, 3 kali lipat saat itu. 3 kali lipat saat Sudah itu sakti naiknya. pun masih mau belajar, Jos. Dan langsung praktek, Praktek. Very good. Nah setelah itu saya kurang puas terus, kemudian karir saya bertambah terus. Mungkin karena nilai tambah saya banyak, diketahui orang banyak. Seperti yang Bapak tadi bilang, diketahui oleh orang banyak dan orang yang tepat. Akhirnya banyak orang-orang yang mencari saya. Sehingga beberapa perusahaan berebutan. Sehingga saya harus ke Semarang, buka hotel bintang 5 di sana. Kemudian di mana? Di Grand Swiss Bell Hotel Medan, hotel bintang 5, grup Swiss Bell itu pertama kali. Kemudian saya ditransfer lagi untuk take over dan rebranding hotel di sana di Batam. 2 hotel langsung, kemudian rebranding lagi di Bali. Kemudian ke tempat lain dan akhirnya saya manage satu grup hotel yang ada di ini. Kemudian saya berhasil juga membawa hotel itu menjadi the best hotel and service excellent of the year tahun 2012. Wow. Ya, luar biasa. Nah, setelah itu kemudian saya pengen sekali memberikan lebih banyak. Akhirnya saya pull out dari pensiun Pak akhirnya. Oh, saya memensiunkan diri. Memensiunkan diri lebih dini Pak. Itu bahasa orang positif itu bukan mengundurkan diri. Bahasa orang positif memajukan diri. Apa Bapak Ibu? Memajukan diri. Dia memajukan diri. Jadi Ya, apa sekarang? Sekarang saya ada company sendiri yaitu A Plus Hotels Management yang bergerak di bidang 4 pelayanan yaitu hotel management, kemudian di outsourcing, kemudian hotel recovery khusus hotel-hotel sakit Pak. Oh kalau sakit-sakit ya jadi harus diobati. Spesialis Pak. Yang sakit 3-6 bulan selesai beres, selesai. Kemudian hotel training juga itu adalah yang saya kerjakan sekarang dan sekarang sudah ada 7 hotel yang sedang dalam pengobatan. Wih, sekarang jadi dokter hotel, Jos. Tolong jawab, Jos. Ternyata Mas Adit saya dengar nulis buku juga. Betul Pak. Dari apa yang bukunya apa itu Mas Adit bisa ditunjukkan? Betul. Maaf. Ini buku saya. Akhirnya dari ilmu-ilmu yang pernah saya dapat dari Pak Tung juga kemudian saya praktek sendiri. Saya berhasil
menulis buku 5 rahasia sukses bisnis restoran. Di mana di sini membahas 4 bagaimana buka restoran dengan sukses, kemudian mempromosikan restoran dengan biaya murah tetapi dampaknya luar biasa, memenangkan persaingan dengan cara pelayanan pelanggan, cara menghindari kegagalan dalam bisnis. Yang penting ini Pak, bagaimana menyembuhkan restoran sakit menjadi sehat, menguntungkan dalam waktu singkat. Wow, ini berkat dari orang yang berpengalaman begitu ya. Iya, ini berkat Pak Tung juga ngasih testimoni Oh Pak. iya, Gitu. Masih ini ingat ada Pak? testimoni, ada yang ngasih testimoni orangnya ganteng. Temukan rahasia sukses di buku ini dan jadikan restoran Anda menjadi dahsyat sepanjang tahun. Tung Desember Waringin, pernah dengar? Oh saya pernah kenal loh ya. Kenal ya Pak? Kalau ketemu Betul, Pak. kirim salam Pak. Salam Pak. Tapi very good sekali Bapak Ibu. Kenapa tidak peserta di rumah dikasih nomor teleponnya Pak, dibagi siapa yang beruntung kasih SMS ke Bapak, baik. kemudian dibagi gitu ya. Di sini juga nanti dibagi-bagi Pak. Kalau enggak bawa utang Pak gitu ya. Ya. Baik, saya kira betul. Saya akan sharing semua ini bukunya dalam bentuk e-book ya. Jadi nomor telepon saya silakan SMS emailnya ke nomor 0811 770 6999. Pelan-pelan Pak supaya bisa ditulis di sini gitu ya. Dan semua akan mendapatkan e-booknya ini gratis betul Pak ya? 0811 770 6999. Itu Pak. Jadi silakan email ke SMS ke nomor telepon ini, kasih email Anda dikasih versi e-booknya. Yes. Jadi semuanya bisa mendapatkan. Sip? Sip. Dahsyat? Dahsyat. Terima kasih Pak Adit. Semoga kisah suksesnya betul-betul menginspirasi orang. Bagaimana seorang Terima kasih. tukang parkir awalnya karena terus mau memberi lebih. Mau apa Bapak Ibu? Memberi lebih dari yang diterima. Bapak Ibu fokus buat nilai tambah. Sampai begitu banyaknya orang jatuh cinta dibacakin kanan kiri. Hari ini malah jadi dokter hotel, sedang nangani 7 hotel. Jos? Dokter restoran juga. Oke, dan untuk Mas Adit, ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tunggu kisah Sama-sama. sukses berikutnya. Baik Pak. Yes. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara.